Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Agenda 2 dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil tugas dari kelompok kami mengenai analisis isu global korupsi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Asep Hema Rahmatullah, S-Farm Apoteker, Susanti SPD, dan juga Lintang Graha Maslita SPD. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Umum, karangan Purwadarminta, korupsi bisa diartikan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terjadinya korupsi bisa disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, terpaksa, yaitu korupsi yang disebabkan oleh faktor kebutuhan. Yang kedua, dipaksa, yaitu korupsi yang disebabkan karena lemahnya sistem peraturan. Dan yang ketiga, memaksa, yaitu korupsi yang disebabkan karena keserakahan pelaku sendiri. Beberapa penggolongan dari jenis-jenis korupsi diantaranya, yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan juga yang ketujuh, gratifikasi. Langkah analisis isu. Yang pertama, yaitu isu scan atau metode pentahelix. Metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academic, business, community, dan media, atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia, pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, atau komunitas dan media. Kemudian metode berikutnya yaitu menapis isu atau metode USG. Kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG 1-5. USG sendiri yaitu U, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas berkaitan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Kemudian metode menganalisis isu sampai ke akar atau diagram fishbone. Diagram fishbone atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan pecah jika sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian, metode menyusun alternatif pemecahan isu atau metode SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Identifikasi analisis isu korupsi. Yang pertama, praanalisis dengan menggunakan metode pentahelix. Dengan menggunakan metode pentahelix, kelompok kami dapat menyimpulkan ada 5 isu terkait korupsi di Indonesia. Sebagai contoh, yang pertama, belum maksimalnya kinerja elemen pemerintah dalam hal ini, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan, Analisis Transaksi Keuangan atau ATK, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan atau BPKP. Selanjutnya, nomor 2 ada menapis isu dengan menggunakan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Sebagai contoh yang pertama telah disebutkan pada praanalisis menggunakan metode pentahelix. Untuk yang isu pertama, kami memberikan nilai masing-masing 4, 5, dan 5.
hingga mendapatkan total 14. Selanjutnya, analisis Fishbone. Analisis Fishbone yang pertama yaitu individu. Dalam individu terdapat rasa tamak, gaya hidup yang konsumtif, serta moral yang minim. Selanjutnya ada kultur, hal yang dianggap lumrah dalam korupsi dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Lalu ada organisasi, yaitu keteladanan pemimpin, sistem dan organisasi, manajemen yang menutupi korupsi. Yang terakhir ada aturan. Dalam aturan ini masih ada kelemahan dalam aturan perundang-undangan, sehingga dari 4 faktor yang disebutkan tadi menyebabkan korupsi semakin marak. Analisis yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah yang pertama strength atau kekuatan, kedua weakness atau kelemahan, ketiga opportunities atau peluang, terakhir ada threats atau ancaman. Strength atau kekuatan yang dimaksud di sini yang pertama adalah penguatan hukum, kedua pendidikan anti korupsi, ketiga sosialisasi dampak korupsi, 4 menciptakan birokrasi yang transparan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, lemahnya hukum di Indonesia, kedua tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran, ketiga kurangnya pengawasan anggaran. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Pertama, tidak adanya transparan, kedua adanya kesempatan, tiga lemahnya hukum. Selanjutnya yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah pertama, serakah, kedua kerusakan moral, tiga kehancuran bangsa, keempat menyebabkan kemiskinan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.